Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reza Satria Raditya, guru matematika SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada video kali ini kita akan membahas sistem pertitaksamaan dua variabel. Ya, nah, pada video kali ini saya berkolaborasi dengan Ibu Tita Ayu Kartika. Tita pada bagian PowerPoint-nya dan saya pada bagian videonya. Oke, sebelum masuk pada persamaan dua variabel, di sini ada yang harus dipelajari dulu, yaitu sebagai pendukung. Ini ya, ada sistem persamaan linear kuadrat, ada sistem persamaan kuadrat-kuadrat, ada sistem persamaan linear dan non-linear. Terus ini yang berikutnya sistem persamaan dua variabel. Ada yang linear, ada yang kuadrat, ada yang dia melukis daerah penyelesaian. Nah, pada yang materi ketiga, sistem persamaan dua variabel, yang dibahas hanya yang linear. Kenapa ini? Karena ini adalah kurikulum darurat COVID darurat COVID-19. Ini kurikulum darurat. Oke, pada ketika mengerjakan suatu sistem, berarti khusus yang bagian ini ya, ini nanti kita tidak lepas dari substitusi dan eliminasi dari suatu sistem. Oke, pada materi pertama, sistem persamaan linear kuadrat dua variabel, SPLKdV. Bentuk umum untuk linear itu apa sih? Linear dia garis lurus. Dia namanya linear ketika digambar pada kurva kartesius, dia adalah sebuah garis lurus. Bisa arahnya ke sini, bisa ke sebelah sini, tergantung dari persamaannya. Lalu kuadrat, ya ini dia AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DX plus EY plus F sama dengan 0, dia kuadrat karena di sini X-nya kuadrat, Y-nya kuadrat. Bentuknya apa ini? Ini sepertinya nanti arahnya ke parabola. Nanti kita akan gambar grafiknya juga. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, substitusikan persamaan linear ke kuadrat, sehingga akan terbentuk persamaan kuadrat. Ya, paling enak adalah memasukkan atau substitusi linear kepada kuadrat. Nanti kita rubah menjadi X atau Y, lalu substitusi ke kuadrat. Itu lebih mudah. Lalu menentukan akar persamaan kuadrat yang terbentuk. Berikutnya, substitusi akar yang terbentuk ke persamaan linear untuk memperoleh variabel yang lain. Boleh juga nanti akarnya disubstitusi ke persamaan kuadrat, ya boleh, nggak masalah, cuma nanti agak panjang caranya. Lalu membuat himpunan penyelesaiannya X1 Y1, X2 Y2. Ya, sebagai contoh ada sistem persamaan X plus Y sama dengan 5, dia linear. Kemudian 2X plus Y kuadrat sama dengan 13. Dia bentuk kuadrat ya, karena di Y-nya kuadrat. Langkah pertama pada bentuk ini, dari persamaan linear dirubah menjadi X. Ini saya contohkan dulu di sini. Di persamaan ini dirubah menjadi X. Nanti X ini akan disubstitusikan ke persamaan kuadrat, yaitu 2X plus Y kuadrat sama dengan 13. Nah, masukkan X Y min 5. X-nya adalah ya 5 min Y, masuk, ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Kalikan ya, ini 2 kali 5 10, 2 kali min Y min 2Y plus Y kuadrat sama dengan 13. Nah, ketemu dia adalah suatu bentuk kuadrat. Y kuadrat min 2Y min 3 sama dengan 0. Karena bentuk kuadrat dengan variabel Y, maka di sini carilah akar. Apa itu akar? Akar itu yang membuat sistem ini bernilai benar. Persamaan ini menjadi 0. Akar itu ketika substitusi ke persamaan menjadi 0. Nah, ini Y min 3 sama Y plus 1 itu faktor. Faktor adalah pengalinya. Ini faktor ya, faktorkan. Lalu akarnya berarti Y sama dengan 3 atau Y sama dengan min 1. Nah, ini ya, pindah ruas. Oke, kemudian substitusi Y ke persamaan linear. Karena Y-nya ada 2, maka kita
substitusi satu-satu. Tadi persamaan linearnya pakai yang sudah dirubah bentuk ini boleh, maka kita harus bisa mengerjakan, ya berusaha untuk menyelesaikan walaupun nanti membutuhkan waktu lama karena kecepatan dari mengerjakan soal adalah tergantung dari seberapa sering kalian berlatih. Semakin sering berlatih semakin cepat. Ya. Berikutnya substitusi. Pertama Y sama dengan 3. Boleh Y sama dengan 3 dulu, boleh Y sama dengan min 1 bebas. Tidak ada aturan-aturan khususnya. Oke, sini Y sama dengan 3 masuk, ketemu 5 min 3 sama dengan 2. Terus Y sama dengan min 1 dimasukkan ya, substitusi. Ketemunya 6. Jadi himpunan penyelesaiannya, ya ini jelas urutannya tadi X, Y1 ya. Urutannya tadi kan X1, Y1. Terus urutannya X2, Y2. Oke, jadi ketemunya diurutkan 2,3 sama 6,1. Ya, diurutkan kayak gini juga boleh, nggak masalah. Nah, ini urutkan. Seperti itu boleh. Penulisannya bebas ya. Oke. Itu kalau di sini saya menggunakan X yang saya substitusi. Nah, di yang ini, nah, ini saya pakai cara lain ya. Saya akan substitusi menjadi bentuk Y. Ini persamaan ini saya buat menjadi, kira-kira enak mana nanti kalian yang tentukan ya. Y sama dengan 5 min X. Y sama dengan 5 min X substitusi ke 2X plus Y kuadrat sama dengan 13. Jadi sini 2X ditambah 5 min X kuadrat. Hasilnya 2X 10, maaf, ini 25, ini min 10X plus X kuadrat. Jadinya X kuadrat min 8X ditambah 25 kurangi 13. Ini adalah 12 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ya, karena ada bentuk kuadrat, variabelnya sudah X semua, kita faktorkan. Berarti sini min 6, X-nya ini min 2. Maka ketemu akarnya X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Nah, X-nya sudah ketemu. Berarti di sini kita substitusi X-nya. Untuk X sama dengan 6, maka Y-nya adalah 5 min 6. Ketemunya negatif 1. Terus, untuk X sama dengan 2, maka Y-nya 5 min 2. Sehingga ketemu sini 3. Kalau dibikin himpunan penyelesaian, ya urutannya X, Y dulu. Karena mereka berpasangan, berarti 6, min 1 pasangannya ya. Jangan ditukar pasangannya, terus ini 2,3. Ya, sama saja hasilnya. Halo, ini tadi dengan metode substitusi. Bagaimana jika dengan grafik? Nah, jika dengan grafik, ya kita coba di sini. Dengan GeoGebra tadi persamaannya X plus Y sama dengan 5. Kemudian persamaan kedua tadi 2X plus Y kuadrat sama dengan 13. 2X plus Y pangkat 2 sama dengan 13. Terlihat X plus Y sama dengan 5 garis merah. Ya, lurus ya, berarti linear. Lalu yang kuadrat ini, ternyata dia parabola menghadap ke kiri. Kalau kita zoom, perpotongan dua garis merah dan biru itu ada di titik ini ya. Di sini 2, ini berapa ini? 2,3 dan yang satu lagi ini adalah 6, negatif 1. Metode grafik gambar dengan aplikasi ya, itu ketemu. Oke, untuk selanjutnya ini grafiknya ya. Kita pada yang contoh selanjutnya. Ini selesaikan X min 2Y sama dengan 5 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini dua-duanya kuadrat, berarti dia lingkaran.
Next. Persamaan linear X min 2Y sama dengan min 5 dirubah menjadi X sama dengan 2Y min 5. Nanti kalau kalian merubah menjadi ini menjadi Y ya. Misalkan X plus 5 sama dengan 2Y menjadi Y. Ini kan berarti kita masing-masing bagi 2 ya. Nah ini akan muncul pecahan. Jadi hindarilah penghitung pecahan. Kalau sudah dihindari kok masih ada pecahan terus ya berarti memang itu yang harus dikerjakan. Kalau bisa mungkin hindari bentuk pecahan untuk mempermudah perhitungan. Oke, substitusi X-nya ke persamaan kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini ya, masukkan 2Y min 5 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Perkalian biasa ini ya. 4Y kuadrat min 10Y min 10Y plus 25. Oke, sederhanakan. 5Y kuadrat sama dengan 5Y kuadrat min 20Y sama dengan 0. Faktorkan Y-nya. Ya, ketemu Y sama dengan 0 atau Y-nya 4. Atau bisa saja, jangan nanti. Kalau bentuk seperti ini ya. Ini nanti 5Y sama dengan 20, Y-nya coret 1 berarti Y-nya itu 4. Nanti kalau ini langsung model pindah ke sini hanya menemukan sebuah faktor yaitu 4, hanya satu akarnya. Secara logika ini adalah Y kuadrat, maka ketika pangkatnya 2 atau derajatnya 2, akarnya ada 2. Sehingga cara paling aman, ya, cara ini kurang aman. Cara paling aman adalah faktorkan Y-nya. Oke, kembali ke inti. Lalu substitusikan Y ke persamaan linear. Persamaan X sama dengan 2Y min 5. Paling enak masukkan yang 0 dulu ya, ketemu 5. Jadi di sini nanti persamaannya min 5,0. Terus berikutnya dia 3 hasilnya 3,4. Nah, jadi kalau dibuat himpunan penyelesaian adalah pasangannya min 5,0 dan 3,4. Nah, bagaimana sekarang kalau kita gambar? Oke, kita gambar dulu. Saya gambar yang pangkat 2-nya dulu. Pangkat 2 ditambah Y. Pangkat 2 sama dengan 25. Dia bentuknya lingkaran. Terus yang berikutnya garis apa tadi saya lupa. X min 2Y sama dengan min 5. X min 2Y sama dengan min 5. Dia ketemunya garis lurus ya. Ini kuadrat hasil lingkaran. X min 2Y sama dengan 5 dia garis lurus. X dan Y tanpa pangkat, tanpa akar, berarti dia pasti garis lurus. Oke. Ini benar ya, ini min 5,0 perpotongan di sini. Lalu yang berikutnya dia di 3,4. Ini adalah penyelesaian dengan metode grafik. Nah, aplikasi yang dipakai apa? Aplikasi yang salah satunya adalah GeoGebra. Soal ketiga, selesaikan X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Lalu X kuadrat min XY plus Y kuadrat min 7 sama dengan 0. Di sini, ya, biasa jadikan X paling enak dari bentuk ini. Saya lihat paling enak adalah jadikan X. X sama dengan 2Y min 1 pindah ruas. Kemudian substitusi ke, biasa ini setelah dipindah ruas, masukkan ke persamaan kuadratnya. Nah, ini X-nya ada 2 di sini, nanti X di sini kita ganti, X di sini juga kita ganti dengan 2Y min 1. Ya, itu. Terus uraikan 4Y kuadrat min 4Y plus 1 dikurangin 2Y kuadrat, ini langsung kalikan ya. Min 2Y kuadrat ini
Jadinya plus Y tambah Y kuadrat min 7 sama dengan 0. Kita hitung 3Y kuadrat min 3Y min 6. Persamaan kuadrat berbentuk Y. Nah, ini sama dengan 0 bisa kita bagi 3. Lalu kita faktorkan. Ini faktornya Y min 2 dan Y plus 1. Kemudian akarnya adalah Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Setelah itu substitusi Y ke persamaan linear. Ya, untuk mencari apa? Mencari X-nya. Persamaan linearnya tadi ini yang sudah kita rubah. Oke, pertama Y sama dengan 2 dulu masuk. Berarti 2 kali 2 min 1 ketemunya 3. Jadi himpunannya adalah 3,2. Terus Y sama dengan min 1 masuk, ketemunya min 3. Jadi himpunannya, ini pasangannya min 3, min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya dengan pasangan berurutan. Yang pertama 3,2 dan yang kedua min 3, min 1. Bagaimana kalau kita gambar apa bentuknya ini? Oke, kita cari gambarnya. X min 2Y min 1 sama dengan 0. Kemudian X min 2Y plus 1 ternyata. Kalau kita gambar ya, X kuadrat min XY plus Y kuadrat min 7 sama dengan 0. Bentuknya apa ini? Dia adalah suatu elips ya. Ini elips. Bentuknya dia agak miring sekitar 40, mungkin 45 derajat. Lalu garis lurusnya, ini kita lihat perpotongannya ada di titik interseknya min 3, min 1 dan di sini dia 3,2. Oke, itu ya. Dengan cara gambar. Tapi nanti penekanannya adalah kalian itu mampu menghitung dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi, itu ya. Kalau gambar itu tidak terlalu ditekankan. Karena gambar untuk menggambar persamaan kuadrat, entah dia bentuknya elips, parabola, itu ada tekniknya banyak. Nanti ketika kita mengejar ke gambar, maka materi inti tidak akan terselesaikan. Intinya menggunakan substitusi dan eliminasi. Oke, contoh keempat. Nah, ini soal cerita. Carilah ukuran persegi panjang jika luasnya 24 meter persegi dan kelilingnya 20 meter. Caranya gimana? Di sini, pertama, rumus luas persegi panjang, luas adalah panjang kali lebar 24. Lalu, ini intinya kita pada luas persegi panjang ya, maka gunakan rumus-rumus pada persegi panjang. Terus kelilingnya itu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 20. Ini kalau disederhanakan panjang tambah lebar itu 10. Saya jadikan panjang ya, panjang sama dengan 10 min lebar. Sehingga nanti ini panjang ini akan disubstitusikan ke rumus luas. Panjang kali lebar 24, panjangnya 10 min L, kalikan 10 L min L kuadrat 24, pindah ruas ke kiri, lalu kalikan min 1, kita faktorkan, ketemu L-nya 6 sama L-nya 4. Untuk L6 ketemu P-nya 4, untuk lebar 4 ketemu panjangnya 6. Ya, sehingga yang dipakai yang mana? Karena nilai panjang lebih besar daripada lebar, maka ukuran persegi panjang tersebut yaitu 6 dan 4 cm. Yang secara logis ya, logikanya adalah panjangnya 6 dan lebarnya 4. Ini adalah soal kontekstual terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini jadi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk salah satunya mencari ukuran persegi panjang, atau mungkin nanti ketika kamu ingin membuat suatu kolam atau kebun, nah
Bisa menggunakan cara ini. Jadi misalkan kamu punya sebidang tanah, kalian ingin membuat kebun yang ukurannya 24 meter persegi dan kelilingnya 20, maka bisa menggunakan konsep-konsep ini ya. Ya, jadi sadar atau tidak disadari ya, matematika kait eratnya dengan kehidupan sehari-hari. Cuma terkadang kita tidak menyadari itu. Nah, berikutnya adalah kita akan ke diskriminan. SMP sudah ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Bentuk umumnya dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel dia adalah kita yang ini, I kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kalau nilai diskriminannya positif lebih dari 0, dia mempunyai dua penyelesaian. Ini artinya dia D positif. Ada dua penyelesaian. Lalu ketika D-nya sama dengan 0, berarti dia punya satu penyelesaian. Lalu D-nya kurang dari 0, dia atau negatif ini tidak memiliki penyelesaian. Jadi gini kalau kita gambarkan ya. Ini kalau bisa aja sini. Ini dia diskriminannya positif dan A-nya positif. Terus sumbu X. Jangan lupa sumbunya. Ini satu penyelesaian berarti dia hanya memotong pas di sini. Nah, ini diskriminan lebih dari 0. Maaf. Sama dengan 0. Terus ini A juga dia lebih dari 0. Terus kalau yang tidak memiliki penyelesaian, artinya dia tidak ada nilai X yang memenuhi. Maka kalau kita gambar grafik ini dia melayang. Diskriminan kurang dari 0. Di sini A lebih dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti nanti grafiknya dia akan seperti ini, emoticon cemberut ya. Kalau positif maka dia seperti orang senyum. Kalau cemberut ini A kurang dari 0, dia grafiknya akan seperti emoticon orang cemberut ya, dia tengkurap. Oke, itu diskriminan. Contoh. Nah, ini sudah menggunakan sistem tadi ya. Kalau yang sebelumnya kita menentukan X dan Y-nya. Nah, sekarang di sini soal bentuk pernyataan, sistem dan pernyataan. Sistemnya Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus K. Dan min 5X plus Y sama dengan min 3. Memiliki dua penyelesaian. Tentukan nilai K. Syarat dua penyelesaian tadi adalah apa tadi syaratnya diskriminan lebih dari 0 ya. Oke, persamaan linear ini kita rubah menjadi Y. Paling enak jadi Y ya. Kalau jadi X nanti pecahan. Masukkan ke persamaan kuadrat, maka hasilnya adalah ini X kuadrat min 3X plus 3 plus K sama dengan 0 ya. Bentuk umum I kuadrat plus BX plus C. Nah, dua penyelesaian diskriminannya harus positif. Maka di sini ini kalau kita bikin ya, ini A koefisiennya 1, B koefisiennya min 3, C koefisiennya adalah 3 plus K. Di sini B kuadrat min 4AC, berarti min 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 3 plus K. Ketemu suatu bentuk pertidaksamaan. Ini hasilnya min 4K lebih dari 3 K-nya ya. Ini variabel tidak boleh negatif, maka kita ini tidak boleh negatif sini ya. Kalikan min 1, tandanya dibalik. Oke. Jadi nilai K yang memenuhi adalah K kurang dari min 3/4 untuk K bilangan real. Maka setiap K yang nilainya kurang dari min 3/4, dia akan menyebabkan persamaan ini memiliki dua penyelesaian. Oke, itu ya. Next. Sistem persamaan kuadrat. Nah, kuadrat sama kuadrat. Kalau tadi linear kuadrat, sekarang kuadrat.
kuadrat. Ini bentuk umumnya ada AX kuadrat plus BY kuadrat plus CXY plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Bentuk umum. Langkahnya gimana? Yang pertama, substitusikan persamaan kuadrat 1 ke persamaan kuadrat lainnya, sehingga akan terbentuk persamaan kuadrat baru. Selain substitusi, juga bisa menggunakan metode eliminasi. Tergantung nanti bentuk soal yang mana ya. Ketika memang dia enak substitusi, ya gunakan substitusi. Tapi kalau enak gunakan eliminasi, ya bisa gunakan eliminasi. Lalu menentukan akar persamaan kuadrat yang terbentuk. 3. Substitusikan akar tersebut ke persamaan kuadrat awal memulai variabel yang lain. Membuat himpunan penyelesaian X1 Y1, X2 Y2. Contoh ke-6. Ini kuadrat X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 7. Kalau nggak salah ini elip. Yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Dia bentuknya lingkaran. Paling enak apa ini? Coba. Dia dengan menggunakan substitusi ya. Substitusi ke persamaan kuadrat 2. Ketemu. Ini Y kuadrat sama dengan 9. Maka Y-nya 3 atau min 3 ya. Jangan diisi 3 saja karena bilangan yang dikuadratkan 9 adalah 3 atau min 3. Oke, masukkan ke persamaan kuadrat 1. Ketemunya, yang kalau ini yang disubstitusikan langsung Y kuadrat sama dengan 9 ya. Nggak masalah, kamu mau dari sini mencoba satu-satu boleh. Pak, Iset yang masuk 3 dulu ya nggak masalah, bebas. Hasilnya sama saja. X kuadrat 16, maka ketemunya X 4 atau min 4. Himpunan penyelesaiannya dia ada 4. 4,3, 4, min 3, min 4,3, dan min 4, min 3. Ya, mari kita gambar ya. Kita cek dulu. X pangkat 2 min Y pangkat 2 sama dengan 7. Nah, hiperbola. Terus ini berikutnya X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 25. Dia lingkaran. Nah, maka dia ada 4 titik di sini. Ini ya. Min 4,3, 4,3, 4, min 3, dan min 4, min 3. Itu bentuk dari himpunan penyelesaiannya ada 4 titik. Kuadrat-kuadrat 4 titik. Yang bentuk ini ya. Sekarang tergantung bentuknya. Kalau lingkaran-lingkaran bagaimana sekarang? Kalau misalnya kita coba lingkaran-lingkaran. Oh, dia di dalam, tidak ada. Kalau pusatnya saya geser, jadi misalkan pusatnya geser ke angka 3, 4. Saya pangkatkan 2. X min 4 pangkat 2 plus kuadrat sama dengan 25. Coba. Nah, dia ada 2 titik singgung ya. Jadi banyaknya titik singgung itu tergantung dari bentuk ini ya. Persamaan kuadratnya di sini dia kebetulan munculnya 4. Kalau gunakan metode lain bagaimana? Nanti misalkan di sini saya gunakan metode eliminasi. Kira-kira enak nggak? Kita coba ya. Ya, namanya belajar itu kita mencoba segala kemungkinan, semoga segala cara. Yang paling enak itulah yang kita pakai. Ini dengan Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25.
Ini misalkan saya jumlah aja ya, biar y-nya hilang. Ini menjadi 2x kuadrat sama dengan 32. Maka sini x kuadrat sama dengan 16. Maka nilai x yang memenuhi dia adalah x-nya min 4 sama x-nya 4. Sekarang kita mencari y-nya. Ini masukkan ke salah satu. Misalkan untuk ke sini ya. X sama dengan min 4, saya ambil x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Ya, ini bebas lah. Mau ke sini juga boleh hasil akhir sama. Di sini x-nya 4 berarti min 4 kuadrat y kuadrat sama dengan 25. 16 tambah y kuadrat 25 berarti sini y kuadrat sama dengan 16, 25 kurangi 16 itu 9. Maka y-nya di sini 3 atau y-nya min 3. Sehingga min 4 ini punya dua pasangan, yaitu min 4, min 3 sama apa tadi? Min 4, 3. Lalu untuk yang x sama dengan 4, substitusikan juga ini ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. 4-nya masukkan, 4 kuadrat y kuadrat 25. Y kuadrat ini sama dengan 9. Maka di sini y-nya ada 2. 3 sama min 3. Sehingga kalau kita buat himpunan dari sini, dia ada 4 pasangannya dengan 3 dan 4 pasangannya dengan min 3. Jadi ada himpunan penyelesaiannya ada 4 pasang. Oke, caranya macam-macam ya. Gunakanlah cara yang kalian anggap paling mudah. Oke, ini muncul lagi. Contoh ke-7. Kuadrat-kuadrat. Ini hasilnya kita lihat. Eliminasi. Ya, lebih cepat eliminasi. Karena kalau substitusi, nanti akan muncul bentuk pecahan yang sangat membingungkan ya. Eliminasi kali 3, yang 1 kali 2. Ketemu ini. Maka y kuadrat sama dengan 3. Jadi y-nya bisa akar 3 atau y-nya min akar 3. Nah, kemudian substitusi y-nya ke persamaan 1 boleh. Oke, ketemu x kuadrat 7, berarti x-nya akar 7 sama min akar 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 4 pasang. Jadi, namanya suatu penyelesaian, angkanya tidak selalu bilangan bulat ya. Ini di sini contoh dia bentuknya akar, bilangan irasional. Nggak masalah bentuknya apapun. Nah, memang pada kenyataannya angkanya itu yang muncul. Oke, jadi ada 4 himpunan penyelesaian. Oke, sekian dulu materinya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, sudah ikut belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, ya, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, agar kita senantiasa terhindar dari COVID-19. Oke, gitu. Selanjutnya kita akan bertemu di sistem pertindaksamaan 2 variabel. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.